Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman-teman bonsai, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak video dan mengikuti channel saya. Mudah-mudahan video-video saya sebelumnya menginspirasi ya bagi teman-teman untuk tetap belajar bersama, terus belajar. Saya juga berbagi untuk teman-teman karena dapat ilmu dari teman-teman senior, saya langsung berbagi. Oke, kali ini saya mau memberikan sedikit tips untuk mengatasi kutu putih ya, terutama pada bahan bonsai kimeng. Untuk teman-teman biasanya yang jadi kendala mengeluh kutu putih ya bagi bahan bonsai kita. Seperti di belakang ini bahan bonsai kimeng saya, alhamdulillah sampai saat ini. Dulu pas pertama tanam juga begitu, sering terkena kutu putih, dan saya terus belajar ke teman-teman senior bagaimana cara mengatasinya. Dan untuk teman-teman, kalau kita belajar untuk dari teman-teman senior, kita jangan mentahkan ya, apapun ilmu yang kita dapat tetap kita tampung dan kita aplikasikan, kita ambil inisiatif untuk terus mengembangkan diri kita sendiri ya, bagaimana untuk mengatasi sesuatu yang mungkin bagi teman-teman mungkin ada pembelajaran baru kita terapkan dan tidak ada efeknya. Contohnya kalau seperti penyakit pada kutu putih pada daun kita dapat ilmu kita terapkan dan ternyata belum berhasil. Makanya dari teman-teman, kita belajar dari manapun tetap kita pengembangan diri perlu ya, untuk mengatasi, mencari titik kelemahan, mengatasi penyakit pada tanaman kita. Seperti apa untuk cara mengatasinya? Yuk kita tetap belajar bersama, saya akan berbagi untuk teman-teman. Kita langsung saja lihat contoh-contohnya tanaman ini. Tanaman saya alhamdulillah sampai saat ini walaupun terkena sedikit penyakit, tapi tidak separah untuk yang teman-teman kemarin. Banyak sekali yang lewat WA ke saya, input Jabri. Akan saya tunjukkan apa saja resepnya teman-teman bonsai seluruh semua. Cuman ada dua kunci untuk pengaplikasian untuk membasmi hama kutu putih. Saya memakai Starban sama Sunlight. Usahakan untuk Sunlight agak banyak sedikit ya. Fungsinya untuk Sunlight untuk perekat ya. Karena kita tahu untuk Sunlight sendiri sangat lengket ya, jadi untuk perekat di daun ini nanti sangat dibutuhkan ya, untuk mempertahankan Starban itu tetap berada di daun ini. Dan untuk penyemprotan, satu untuk diperhatikan untuk teman-teman, penyemprotan full total ya, dari daun atas nyampe, kita kalau bisa nyampe ke tanah ya, ke dasar tanah, nyampe di batangnya untuk bahan bonsai kita. Nah, kapan kita waktunya untuk penyemprotan perlu diperhatikan ya untuk teman-teman. Untuk penyemprotan usahakan kalau bisa jangan pagi ya, pagi atau siang itu jangan. Usahakan kalau penyemprotan kita usahakan setelah jam setengah 6 atau lebih bagusnya jam 6 sore. Itu akan lebih maksimal. Kenapa? Kalau di pagi atau siang hari tidak ada namanya untuk hama itu, makanya pagi atau siang. Contoh pada tanaman bonsai kita, bahan bonsai kita di kebun ataupun di pot, untuk teman-teman bisa dicek. Kalau pagi pasti tahu-tahu daunnya habis. Kalau malam teman-teman bisa cek, bisa pakai senter atau apa, pasti banyak hewan yang masuk. Kalau kita nyemprotnya pagi, berarti kalau kita semprot pagi nih ya, atau siang ini kan lengket ya, ada sunlightnya tadi terus berbau. Terus malamnya sore itu hewan mau masuk, dia hinggap di daun ini, pasti dia tahu kalau ini ada obatnya ya, dia pasti pergi lagi. Jadi kalau siang atau pagi hari berarti itu untuk mencegah saja ya, untuk mencegah agar ini tidak dimakan sama belalang atau hama yang lain.
kalau kita nyemprotnya setelah jam 6 atau jam 6 sore, nah itu pas ya. Jadi hama itu masuk ke tanaman kita itu di sore hari ya, nggak mungkin pagi. Kalau pagi dia udah nggak ada. Bisa dicek untuk teman-teman, kalau pagi sama siang di tanaman kita pasti jarang sekali ada belalang atau hewan-hewan yang lain. Paling kalau ada 1-2 dia hinggap karena panas sekali. Nah, dia pas makan pasti malam hari ya, setelah jam 6. Makanya untuk teman-teman kalau menyemprot tanaman kita, usahakan jam 6. Jadi dia masuk dulu ke sini, langsung kita sikat pakai semprot, pasti dia akan mati. Nah, intinya pasti kita tentunya membasmi ya, tidak hanya mencegah. Oke, seperti apa kita lihat ya. Alhamdulillah tanaman saya untuk saat ini sangat aman sekali. Dan kapan kita menyemprot? Kita menyemprot tanaman jangan kalau terkena hama aja ya, terkena penyakit baru kita semprot. Kita lakukan penyemprotan 3 minggu sekali. Kena penyakit, tidak kena penyakit, kita semprot. Seperti apa? Contohnya kita lihat ya, tanaman saya walaupun saya baru belajar, dan yang penting kita tanam dulu, nanti kita tanam sehat baru kita proses untuk pembuatan bahan-bahan bonsai ataupun program akar ataupun yang lainnya. Karena tanpa kita bisa menanam dengan subur, kita tidak bisa memproses bahan bonsai, program akar atau yang lainnya. Dengan kata-kata lain, menanam aja kita belum bisa subur, belum bisa maksimal. Kalau kita mau membuat karya seni bahan bonsai, tentunya kita udah gagal dulu ya. Jadi untuk teman-teman, kita sama-sama belajar, kita memahami, kita mempelajari botani, mempelajari bagaimana menyuburkan tanaman, baru kita mengerjakan sesuatu yang mungkin lebih maksimal lagi. Oke, kita lihat contohnya ya. Tempat saya sedikit saja berapa persen yang terkena penyakit. Kita lihat ke sebelah ini ya. Ini teman-teman, video saya sebelumnya juga sudah pernah ada juga untuk seperti contoh-contoh cara membasmi hama, perawatan ya. Kita lihat ya, untuk kesuburan dan dimakan hama sangat sedikit sekali ya, cuman berapa persen ya, ada tetap ada, cuman tidak begitu banyak ya. Kita lihat, alhamdulillah semuanya hampir rata sama ya. Untuk dimakan hamanya cuman sedikit, ada beberapa, toh ini pun nanti kalah dengan kesuburan pohon ini. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya tip dari kami di channel Bonsai Gembong untuk mengatasi kutu putih. Untuk teman-teman, kita selalu rawat ya untuk tanaman kita. Mau menghasilkan sesuatu yang maksimal, tentunya kita harus pelihara. Untuk penyemprotan, jangan lupa untuk teman-teman, penyemprotan kita lakukan 3 minggu sekali ya. Terkena penyakit ataupun tidak kena penyakit, kita tetap lakukan penyemprotan. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong ini tadi sedikit masukan dari kami juga sama-sama belajar. Kita lihat dulu, masih sedikit sekali ya yang terkena penyakit, dan ini saatnya lagi nanti saya akan lakukan penyemprotan. Oke, dari kami channel Bonsai Gembong kiranya sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.